Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wahyu Purnama dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah Filsafat Agama. Nah, di sini ada 4 pertanyaan kurang lebih yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama, agama dianggap sebagai kebutuhan manusia. Namun, mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Dipikir-pikir iya juga, agama itu dipandang sebagai kebutuhan manusia, tetapi kenapa masih ada saja gitu yang penolakan terhadap agama, masih ada saja yang nolak terhadap agama. Nah, jadi gini, agama itu memang dipandang sebagai kebutuhan manusia karena memang agama itu memberi arah hidup, tindakan moral, nilai moral, dan juga harapan gitu kepada seseorang yang beragama. Nah, namun ada juga penolakan terhadap agama. Kenapa? Salah satunya adalah karena sebagian orang merasa agama terlalu membebani. Bahkan ada salah satu tokoh filsuf bernama Karl Marx. Nah, beliau ini menyatakan bahwa agama itu candu kayak gitu. Jadi ada pengalaman buruk bisa jadi dari orang yang menolak terhadap agama. Ada yang lebih mengutamakan rasional dan ilmu pengetahuan sehingga menolak adanya agama kayak gitu. Jadi banyak ya, seperti misalkan halnya analogi makanan lah ya. Semua orang pasti memiliki hasrat untuk makan gitu, tetapi tidak semua orang menyukai makanan tertentu kayak gitu. Ada saja yang tidak suka seperti itu. Nah, agama juga demikian. Jadi bagaimana selera spiritual di dalam agama orang-orang yang berbeda-beda, sehingga ada yang menerima, ada juga yang menolak terhadap agama. Itu pertanyaan pertama. Semoga dapat dijawab ya. Pertanyaan kedua, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang membuat Anda paling bisa diterima? Mengapa demikian? Nah, ini argumen yang sependek pengetahuan saya yang sudah saya baca, salah satunya adalah argumen dari kosmologis. Di sini ada argumen sebab akibat atau bisa dikatakan kausalitas kayak gitu ya. Nah, mengapa demikian? Nah, argumen ini tuh sangat simpel. Simpelnya kenapa? Salah satunya, kenapa adanya manusia pasti ada yang menciptakan, tidak serta-merta tiba-tiba ada gitu. Karena dunia ini sangat teratur dengan pola-polanya. Misalkan adanya matahari sebagai pusat tata surya, dikelilingi oleh planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars kayak gitu ya, dan beredar sesuai garisnya, kan teratur. Terus ini tuh diibaratkan kayak seorang ada rumah gitu, tetapi pasti ada yang membangun rumah, tiba-tiba ada rumah. Nah, argumen ini sangat masuk akal kalau misalkan untuk menyatakan bahwa tentang adanya Tuhan, berarti ada sang pencipta kayak gitu. Simpelnya kayak gitu kalau menurut saya. Nah, yang ketiga, jika Tuhan maha baik, mengapa Tuhan masih memberikan adanya kejahatan di dunia? Jelaskan. Sejauh yang kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik. Misalkan kalau kita berdoa kebaikan pasti dikabulkan, tetapi mengapa ada kejahatan gitu tapi masih dibiarkan? Nah, jadi tentang mengapa Tuhan membiarkan kejahatan itu adalah pernyataan besar. Iya, pernyataan besar dalam filsafat agama salah satunya. Jawabannya bahwa manusia itu diberi kebebasan kayak gitu. Nah, dari kebebasan inilah bisa berpotensi terjadinya tindak kejahatan kayak gitu. Nah, jadi karena bebas inilah bisa jadi potensi tindak kejahatan karena manusia juga diberi kebebasan kayak gitu. Selain itu, penderitaan kadang dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan manusia kayak gitu, penderitaan ini. Walaupun memang tetap sulit dijelaskan gitu sepenuhnya kayak gitu terkait itu. Dan yang terakhir itu, apa kesan saya tentang mata kuliah filsafat agama ini? Nah, kesan saya tentang mata kuliah filsafat agama ini sangatlah menarik ya, karena kenapa? Memberikan saya pemahaman baru, dan juga mata kuliah ini sangat menarik karena membantu kita untuk berpikir kritis kayak gitu. Terus juga melihat agama dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lebih dalam. Terus juga kita bisa tahu mengapa orang bisa yakin kepada agamanya, dan juga ada yang misalkan ragu terhadap agamanya.
Dan juga mata kuliah ini mengajarkan atau melatih kita untuk berdialog dengan tenang dari rasional tentang iman kayak gitu. Dari keempat pertanyaan ini semoga dapat menjawab dari jawaban yang saya berikan tadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.